Selamat siang Ibu Via. Selamat siang Ibu Padmi, bagaimana kabar Ibu? Baik Bu, hanya saja saya memiliki permasalahan yang membuat saya terbebani. Apa hari ini Ibu Via sibuk? Kebetulan saat ini saya sedang tidak sibuk. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Syukurlah kalau begitu Bu, saya ingin mengajak Ibu Via berbincang-bincang sebentar. Wah, dengan senang hati Bu ya. Nah, ngomong-ngomong, apa tujuan Bu Padmi dari percakapan kita ini? Saya ingin memperoleh solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan terkait masalah saya. Oh, jadi tujuan Ibu berbincang-bincang pada saat ini ingin memperoleh solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, ngomong-ngomong, apa masalah yang sedang Ibu Padmi hadapi? Begini Bu Via, ada beberapa siswa saya kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ketika saya menjelaskan materi, mereka malah asik sendiri Bu. Kadang juga tugas juga tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh siswa. Oh, begitu. Jadi yang saya tangkap bahwa ada siswa ibu yang kurang bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian juga asik dalam dengan dunianya sendiri saat pembelajaran berlangsung. Nah, apakah ibu sudah menelusuri permasalahan tersebut? Sudah sih Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan apakah ada kesulitan dalam pembelajaran. Oke, jadi ibu sudah menelusurinya ya, Bu ya. Nah, dari pengamatan ibu itu, apa sih yang menjadi penyebab anak tersebut kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Jadi, setelah saya amati, anak tersebut kurang bisa memahami materi yang saya ajarkan dan merasa bosan karena pembelajaran matematika salah satu mata pelajaran yang cukup sulit bagi anak-anak, Bu. Oke, jadi kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada anak tersebut? Yang saya harapkan sih, Bu, tentunya saya ingin murid tersebut bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, mendengarkan penjelasan dari saya, dan mengerjakan tugas dengan baik seperti murid lainnya. Oh, jadi menurut Bu Padmi, kondisi ideal yang Ibu harapkan itu siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan mendengarkan penjelasan Ibu ya. Begitu ya, Bu ya? Iya, iya benar Ibu. Nah, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Berdasarkan pengamatan saya sih, Bu, ya, saya menyadari kalau saya kurang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu, sehingga murid kurang semangat mengikuti pembelajaran. Jadi hal yang dapat saya lakukan, yaitu dengan menerapkan berbagai model atau metode pembelajaran mungkin, Bu, ya. Melakukan ice breaking mungkin di tengah-tengah di sela-sela pembelajaran, atau menggunakan media pembelajaran yang menarik dan meningkatkan keyakinan yang menarik dan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama agar murid bersemangat mengikuti pembelajaran. Bagaimana rasanya, Bu, kalau seperti itu? Baiklah, berarti ini berkaitan dengan metode ya, yang akan dilakukan. Nah, kira-kira nih, Ibu sebagai guru pernah nggak sih melakukan atau menerapkan metode kepada siswa tersebut? Kemudian apa hasilnya? Seperti apa hasilnya di kelas saat Ibu menerapkan metode yang Ibu terapkan ke siswa tersebut? Ada sih, Bu. Kalau dulu itu saya pernah menggunakan model yang saya gunakan itu namanya Numbered Head Together, di mana dalam pembelajaran murid dibagi menjadi beberapa kelompok, Bu, dan setiap anggota kelompok mendapatkan nomor yang dipasang di kepalanya. Kemudian, saya memberikan pertanyaan dan setiap anggota kelompok mendiskusikan jawabannya. Nah, yang boleh menjawab pertanyaan tersebut hanya nomor yang saya sebutkan saja. Kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan poin. Ketika saat itu, murid saya terlihat sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ya, pembelajaran yang pernah Ibu lakukan. Nah, jika kita rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Padmi, berapa tingkat keberhasilan dari metode yang Bu Padmi terapkan di kelas tersebut? Kalau waktu itu menurut saya mungkin ratingnya di antara 8 sampai 9 sih, Bu, tingkat Wah, keberhasilannya.
Wah, berarti cukup tinggi ya, Bu ya, antara 8 dan 9 itu. Nah, selanjutnya nih, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, apa saja sih rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimanakah langkah-langkahnya? Mungkin saya akan mengawalinya dengan melakukan asesmen diagnostik, Bu, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid saya. Kemudian saya akan menyusun modul ajar dengan menggunakan metode yang menarik, menyiapkan alat dan media yang digunakan. Kemudian saya akan melakukan banyak ice breaking, Bu, di sela-sela kegiatan pembelajaran. Mungkin dengan demikian akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga murid akan bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Wah, luar biasa sekali ya ide yang Ibu Fadli sampaikan. Nah, tadi kan Ibu sudah merencanakan tuh kegiatan apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Nah, kira-kira dari rencana tersebut siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Yang dapat membantu saya melakukan rencana ini tentunya Bu, yang pertama yaitu kepala sekolah dan yang kedua rekan sejawat saya di sekolah. Saya akan berkolaborasi dengan dan mendiskusikannya bersama mereka, Bu. Oh, berarti Ibu melibatkan kepala sekolah ya dengan rekan sejawat. Oke. Nah, selanjutnya nih, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Mungkin setelah libur ini Bu, saya akan mulai merancang, apa namanya, metode pembelajaran yang sesuai untuk saya terapkan di kelas di saat sudah anak-anak mulai aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, berarti secepatnya ya Bu ya, karena juga nggak terlalu baik kalau dibiarkan terus-menerus. Nah, kemudian nih, komitmen apa sih yang dapat Ibu lakukan agar rencana ke depannya itu dapat berjalan dengan lancar? Saya akan terus belajar dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik, sehingga saya mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Semoga rencana yang Ibu sampaikan itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana sekarang perasaan Ibu, Padmi? Apa sih yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini? Ya, Bu, ya, semoga bisa berjalan lancar besoknya ya, setelah saya terapkan. Nah, perasaan saya sekarang lega, Bu, karena saya bisa berbagi permasalahan yang saya alami dan mendapat solusinya. Nah, solusi atau tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu diawali dengan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu kepada murid, kemudian saya akan merancang modul ajaran sesuai dengan kebutuhan murid, lalu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan menyisipkan beberapa ice breaking di sela-sela pembelajaran saya. Terima kasih ya Bu Fia atas eee, waktunya untuk mendengarkan keluhan saya hari ini. Ya, Ibu, sama-sama lah. Syukurlah kalau begitu jika Ibu sudah menemukan solusinya. Nah, jadi yang saya tanggap, Ibu akan memberikan eh, apa namanya asesmen diagnostik ya kepada murid, kemudian merancang modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian menerapkan metode yang bervariasi. Ya, Bu, saya doakan kembali semoga Ibu lancar ya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya sudah cukup Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya Ibu, sama-sama. Saya senang mendengar cerita dari Bu Padmi. Jika Ibu memiliki permasalahan ataupun kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi saya kembali ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat siang Ibu Via. Kemarin Ibu Selamat siang sempat Ibu Padmi. kemarin Ibu sempat menghubungi saya ya, katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Apa nih yang Ibu ingin bicarakan hari ini? Oh iya Bu, kemarin saya sempat menghubungi Ibu ya. Begini loh Bu, belakangan ini saya melihat bahwa siswa saya di kelas itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran di jam terakhir Bu. Saya khawatir jika apa peristiwa ini terus berlanjut akan mempengaruhi hasil belajar mereka. Ini sih yang ingin saya diskusikan dengan Ibu.
gitu ya, Ibu melihat bahwa motivasi belajar siswa menurun di di jam terakhir, Bu, ya, saat jam terakhir. Selain itu ada lagi permasalahan lain, Bu, yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Iya, ada nih Bu ya. Saya juga sering kali menemukan beberapa siswa saya mengantuk saat pembelajaran, bahkan ada yang tertidur saat di kelas, saat saya menerangkan pembelajaran. Jadi begitu, Bu, ya. Baik, Ibu, kita hari ini cuma punya waktu pendek untuk berdiskusi, Bu Fia, ya. Nah, dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Ibu Fia dapatkan dari obrolan kita? Nah, hal yang saya ingin dapatkan itu adalah menemukan solusi atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar murid selama jam pelajaran siang, Bu, sehingga mereka dapat termotivasi kembali saat mengikuti pembelajaran saya di jam terakhir. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Jadi tujuan Ibu adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di jam pelajaran siang. Apakah benar seperti itu, Ibu? Iya, Ibu, supaya motivasi belajarnya tinggi dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, jangan sampai nih tingkat pemahaman materi pelajarannya menjadi tertinggal juga saat pembelajaran di siang hari. Nah, kalau dari pengalaman Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar belajar tinggi itu murid yang seperti apa sih, Bu? Menurut saya, murid yang memiliki motivasi belajar tinggi itu adalah siswa yang aktif saat pembelajaran berlangsung, entah itu aktif bertanya ataupun aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Seperti itu sih, Bu, Ya, menurut saya. oke. Jadi aktif yang Bu Pia inginkan itu sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu ada lagi enggak, Bu, selain aktif dalam bertanya ataupun mengerjakan tugas? Apalagi ya, mungkin anak-anak memiliki catatan dari materi yang saya sampaikan, Bu. Oh gitu. Nah, jadi ada 4 ciri ya yang Ibu, Via sampaikan yaitu, siswa yang aktif dalam bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi yang telah Ibu Via sampaikan dalam kelas. Nah, yang ideal sepertinya begitu, Bu, ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, Ibu, sekarang menurut Ibu, murid Ibu yang belajar di jam siang kalau di angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Beragam sih, Bu, ya. Tapi kalau dirata-ratakan itu ada di angka 6 sepertinya, Bu. Bingung juga saya sih. Sepertinya angka 6 deh. Ya, angka 6, Bu. Heeh, berarti posisinya ada di angka 6, Bu, ya. Nah, menurut Ibu apa kendalanya sehingga ada di angka 6 itu, Ibu? Saya pikir sih salah satunya adalah karena suhu yang panas di ruangan ya, Bu, ya. Kemudian juga mereka merasa lelah saat bermain di jam istirahat. Selain itu, apakah ada mungkin faktor lain, Bu, yang mempengaruhinya? Mungkin mereka kurang tertarik ya Bu ya dengan materi yang saya sampaikan. Saya sudah coba sih Bu ya variasikan metode pembelajaran, tapi seperti belum cukup rasanya untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya. Ya, nah, Ibu untuk mencapai angka 10 sebenarnya agak sulit, Bu, ya, kalau kita kaitkan pembelajaran di siang hari. Kalau Ibu ingin lihat murid-murid yang belajar di jam siang hari ini, berada di level berapa, Bu, untuk memotivasi belajarnya tadi? Menurut saya sih dengan kondisi seperti ini di angka 8 sih sepertinya sudah baik Bu ya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 itu? Nah, itu yang masih saya pikirkan Bu. Ya, kalau dari pengamatan Ibu, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa sih saat kegiatan pembelajaran di jam siang itu, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas? Sebenarnya mungkin saya bisa mencoba Bu ya metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok atau permainan edukatif seperti kuisis itu Bu. Mungkin seperti itu Bu menurut saya Bu ya. Bagaimana Oke. menurut Ibu? Baik, Bu Via, berarti Ibu ingin melaksanakan pembelajaran yang lebih interaktif begitu, Bu, ya, di jam siang hari, supaya anak-anak tidak mengantuk lagi gitu ya, Bu, ya? Iya Bu, saya juga
dapat merencanakan beberapa aktivitas kelompok nih yang melibatkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran berlangsung. Kemungkinan yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Mungkin dengan merancang kegiatan pembelajaran interaktif, Bu. Apalagi selain itu, Bu? Merancang pengelompokan murid mungkin Bu ya dalam kegiatan pembelajaran. Berarti, kapan kira-kira hal tersebut bisa Ibu lakukan? Ya mungkin minggu ini mungkin Bu ya saya harus secepatnya melakukan. Jika ditunda-tunda nanti anak saya semakin tidak termotivasi untuk belajar terus akan mempengaruhi hasil belajar mereka di kelas. Ya, sangat betul sekali, Bu. Jika dibiarkan terlalu lama, siswa akan terus-terusan merasa bosan di jam siang untuk belajar. Kira-kira, siapa nih yang dapat membantu Ibu untuk merealisasikan rencana Ibu tersebut? Mungkin saya akan melibatkan rekan guru lain Bu ya dalam merancang kegiatan pembelajaran saya di kelas supaya murid-murid saya dapat termotivasi lagi dalam belajar. Baiklah, Ibu. Nah, kita ada di penghujung coaching nih, Bu, ya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan bersama Bu Fatmi, saya mendapat pencerahan dari Bu Fatmi terkait gambar apa saja yang perlu saya lakukan supaya murid saya mendapat supaya pembelajaran di kelas semakin meningkat seperti itu. Kemudian siswa saya semakin semangat dalam belajar, yaitu dengan cara melaksanakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok ataupun permainan edukatif. Ibu, semoga, apa yang Ibu lakukan nanti dengan tindak lanjut ini, jadi anak-anak bisa termotivasi belajar di jam siang, Bu, ya, dan tidak ada lagi anak-anak yang mengantuk lagi dalam jam siang, ya. Nah, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan, Bu, ya. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah merancang kegiatan pembelajaran interaktif dan merancang pengelompokan murid dalam pembelajaran, ya, Bu, ya. Baik Bu Fatmi, terima kasih banyak ya Bu ya sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya ini. Lagi terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Via.